Pemirsa, pemerintah Indonesia merumuskan kebijakan tentang penyelarasan protokol kesehatan antar negara. Hal tersebut dibahas pada pertemuan The First G20 Health Working Group 2022 dan dengan adanya kesepakatan global maka akan mempermudah para pelaku perjalanan antar negara dengan cara melakukan penyetaraan sertifikat vaksin digital COVID-19 melalui Universal Verifier. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Maxiren Rondonuwu menjelaskan bahwa Indonesia mendapat respon positif dari negara anggota G20 untuk melakukan penyelarasan standar protokol kesehatan global untuk mendukung kemudahan perjalanan internasional yang lebih aman dan tertib. Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai penerapan penyelarasan protokol kesehatan agar kebijakan dapat berjalan seragam di berbagai negara. Hal tersebut diharapkan dapat mempermudah para pelaku perjalanan antar negara dengan cara melakukan penyetaraan sertifikat vaksin digital COVID-19 melalui Universal Verifier. Universal Verifier dibuat sesuai standar WHO sehingga masing-masing negara tidak perlu mengganti sistem dan QR Code yang digunakan saat ini dapat dipakai di semua perangkat. Penerapan penyelarasan protokol kesehatan akan dimulai dari negara anggota G20 dan secara bertahap akan diperluas ke negara lainnya. Sistem ini sudah dilakukan uji coba lebih dulu di tingkat ASEAN dan tentu di G20 ini yang ingin kita capai adalah adanya mutual recognition agreement, ya, adanya pengakuan antar negara, ya, berdasarkan tentu tidak lari daripada guideline WHO. Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito terus memantau berbagai indikator COVID-19 di tanah air jelang Ramadan dan Idul Fitri. Angka reproduksi virus, positivity rate, dan angka capaian vaksinasi terus dikalkulasi untuk merumuskan kebijakan yang tepat terhadap penanganan COVID-19 di kala Ramadan. Berkaca dari Ramadan dan Idul Fitri tahun 2020 dan 2021, pemerintah terus memantau berbagai indikator guna menetapkan kebijakan yang tepat agar kegiatan ibadah Ramadan tetap bisa berjalan, namun angka COVID-19 dapat diredam. Dengan adanya potensi kenaikan kasus COVID-19 seiring dengan tingginya mobilitas, serta meningkatnya interaksi saat ibadah Ramadan dan mudik Lebaran. Pemerintah terus mengimbau untuk masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan dan segera melaksanakan vaksinasi lengkap ataupun booster. Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito menjelaskan dalam upaya mengendalikan pandemi, vaksinasi dan protokol kesehatan memiliki fungsinya masing-masing. Keduanya harus dilakukan bersama agar tercapai perlindungan yang optimal dari penularan COVID-19. Wiku juga mengungkapkan bahwa ada 3 indikator yang harus dijaga untuk meminimalisir penularan COVID-19 selama Ramadan dan Idul Fitri, yakni pengendalian angka reproduksi virus, positivity rate rendah, dan meningkatkan angka capaian vaksinasi. Melihat dari perkembangan-perkembangan tersebut, maka kita perlu melakukan upaya ekstra untuk pelaksanaan ibadah bulan Ramadan dan Idul Fitri yang akan datang. Tentunya kegiatan ibadah akan lebih maksimal apabila dilakukan dalam keadaan yang aman dari COVID-19, yaitu saat penularan di tengah masyarakat terus menurun dan jumlah orang yang divaksin hingga booster semakin meningkat. Untuk itu, dengan memperhatikan ketiga indikator tersebut, maka angka RT harus ditekan hingga di bawah 1, terutama pada pulau yang menjadi asal dan tujuan mudik seperti Jawa dan Sumatera. Semakin rendah potensi penularan, maka semakin rendah pula angka RT. Untuk itu, angka RT dapat ditekan dengan tidak memberi celah penularan sesedikit mungkin. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi membuka rapat kerja nasional bidang perpustakaan tahun 2022 dengan tema transformasi perpustakaan untuk mewujudkan ekosistem digital nasional. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi membuka rapat kerja nasional bidang perpustakaan 2022 dengan mengangkat tema transformasi perpustakaan untuk mewujudkan ekosistem digital nasional. Menko PMK menyampaikan bahwa untuk mewujudkan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, maka pembangunan manusia harus didasarkan pada layanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan produktivitas, dan pembentukan karakter. Dalam era digital ini,
bahwa arus informasi sudah sangat mudah dijangkau, bahkan dunia mengalami kelimpahan sumber-sumber belajar dan begitu mudahnya untuk mengakses sumber belajar tersebut. Karena itu, Muhadjir mendukung penuh Rakornas Bidang Perpustakaan tahun 2022 yang mengambil tema digitalisasi. Menurut Menko PMK, digitalisasi perpustakaan bukan lagi menjadi pilihan tapi sudah menjadi keharusan. Dan inilah yang jadi tantangan utama menurut saya para pustakawan. Gerakan untuk melakukan filterisasi dari sumber-sumber bahan belajar, ya, baik untuk anak didik kita maupun para pembelajar dewasa, agar jangan sampai kemudian dia kemasukan sampah dan kemudian nanti dia akan mengeluarkan sampah juga. Ini tidak mudah. Dan bapak-bapak taruhannya adalah kebudayaan, taruhannya peradaban bangsa. Jadi pustakawan ini sebetulnya adalah penanggung jawab peradaban bangsa. Pemerintah melalui Kementerian BUMN terus berupaya membuka jalur konektivitas antar wilayah melalui reaktivasi jalur kereta api Cibatu Garut pada 24 Maret 2022. Erick Thohir juga mengungkapkan reaktivasi ini akan beri dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat. Sejak tahun 1983 yang lalu, lintasan kereta api Cibatu Garut sepanjang 19 km dengan durasi perjalanan kereta api dengan waktu tempuh sekitar 50 menit kala itu dinonaktifkan. Penghentian jalur merupakan langkah atas banyaknya masyarakat yang beralih ke moda transportasi darat seperti kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4, bus, truk, dan lain-lain. Namun, seiring berjalannya waktu, rel, jembatan kereta api, serta pembangunan penunjang masih tetap ada. Hingga akhirnya pemerintah Presiden Jokowi melalui Kementerian Perhubungan melakukan reaktivasi jalur kereta api Cibatu Garut pada 24 Maret 2022. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan reaktivasi ini akan beri dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat. Di antaranya perjalanan kereta api yang terjamin keamanannya dengan BUMN PT Kereta Api Indonesia, pengembangan UMKM lokal pada stasiun yang dilalui, pembukaan lapangan kerja, pemulihan kawasan wisata sepanjang jalur kereta, pengangkutan massal yang dapat tersambung sampai jalur Jakarta atau daerah lainnya lagi, hingga integrasi moda lainnya yang dapat disambungkan dengan jalur kereta Cibatu Garut. Setelah 40 tahun berhenti beroperasi, kini pembangunan infrastruktur yang tengah diupayakan bukan hanya tentang jalan dan ruang. Namun yang lebih penting adalah konektivitas dan kesempatan yang terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Maka dari itu saya berpesan kepada PT Kereta Api Indonesia agar dapat terus melakukan sosialisasi pilihan angkutan orang dan barang menggunakan kereta Cibatu Garut ini, serta memastikan proses dari reaktivasinya, termasuk disiplin waktu dan jadwal, hingga jaminan pelayanan yang aman, nyaman, dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya mewujudkan Indonesia yang merdeka berdaulat. Indonesia yang mengisi kemerdekaan dengan memberikan hasil dari pasar transportasi dalam negeri kita yang begitu besar ini, untuk sebesar-besarnya manfaat bagi bangsa Indonesia sendiri, bukan untuk bangsa lain yang memanfaatkan kebesaran bangsa kita. Sementara itu, pemirsa, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup bersama Ford Foundation melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan pemberian dana hibah melalui Dana Terra. Dengan pendanaan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal yang bermukim di kawasan sekitar hutan. Dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal yang bermukim di kawasan sekitar hutan, pemerintah berkomitmen untuk memenuhi target Nationally Determined Contribution dengan mengembangkan program ketahanan iklim berbasis masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah membutuhkan dukungan dari berbagai elemen, salah satunya yakni dari aspek pembiayaan. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup bersama Ford Foundation melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan pemberian dana hibah melalui Dana Terra. Adapun dukungan dana awal hibah tersebut diberikan oleh Ford Foundation Indonesia kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup sekitar 1 juta US dollar. Direktur Utama BPDLH Joko Hendrato menjelaskan, dari total dana tersebut,
Sebanyak 200.000 US dollar akan digunakan untuk memperkuat lembaga-lembaga yang bertugas sebagai penyalur dana kepada masyarakat. Pemerintah berharap dengan adanya dana iklim tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat yang langsung berpotensi terdampak atas perubahan iklim yang terjadi, sehingga masyarakat secara bertahap dapat terus berperilaku serta mampu mengembangkan usaha yang ramah lingkungan. Melalui mekanisme pendanaan nasional juga, seperti saat ini yang akan dilakukan penandatanganan perjanjian antara Philanthropy Fund Foundation dengan BPDLH. Pemerintah berharap dana-dana iklim tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat yang berpotensi terdampak atas perubahan iklim yang terjadi, sehingga masyarakat secara bertahap dapat terus berperilaku dan mengembangkan usaha yang ramah terhadap lingkungan. Perbaikan lingkungan yang terjadi akan menciptakan ekosistem usaha lokal yang berkelanjutan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi perakiraan cuaca dari BMKG yang berlaku untuk esok hari. Tetaplah bersama kami.